Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hamabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Carut marut pengelolaan ibadah haji yang ada di Indonesia ini nggak selesai-selesai kaum muslimin. Di tahun 2025 ini kaum muslimin, ya, pemerintah Arab Saudi sudah kita ketahui bersama, mereka memperketat mekanisme pelaksanaan ibadah haji. Selain yang memakai visa haji resmi, di tahun ini mereka tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji yang resmi wajib memiliki kartu nusuk, ya, di mana kartu nusuk tersebut adalah kartu yang menyimpan data-data jamaah haji, ya, sehingga jamaah haji tidak perlu menampakkan atau menunjukkan visa mereka. Cukup dengan kartu nusuk diberikan kepada petugas, ya, kemudian di-scan, maka keluar seluruh data-datanya. Artinya jamaah yang tidak memiliki kartu nusuk tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi yang sangat menyedihkan kaum muslimin, ya, haji yang sangat spesial, haji yang selama ini ya digadang-gadang itu hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki fulus yang banyak, ya, ternyata haji tersebut pada tahun ini visanya tidak keluar. Visa haji furoda tidak keluar, ya. Dan pemerintah Arab Saudi secara resmi menyatakan tahun ini tidak mengeluarkan visa haji furoda. Entah apa penyebabnya kaum muslimin. Ya, kalau analisa kami memang pemerintah Arab Saudi ingin mengatur serapi mungkin pelaksanaan ibadah haji. Karena selama ini ya terjadi carut marut, ya, orang yang tanpa visa haji mereka tetap bisa melaksanakan ibadah haji, sehingga fasilitas-fasilitas ya yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji itu over kapasitas karena jamaah haji membludak, ya, sehingga ya cukup menyusahkan para jamaah haji yang resmi kaum muslimin. Mereka sudah ngantri bertahun-tahun, tapi ternyata ketika melaksanakan ibadah haji, mereka harus berjubelan dengan orang-orang yang tidak memakai visa haji. Bahkan ya videonya sudah kita bahas, ya, bahwa di negara kita ini ada jual beli kuota haji reguler kaum muslimin. Yang bukan tidak mungkin, ya, kuota haji reguler tersebut digunakan oleh travel-travel yang jahat, ya, dijual memanfaatkan keawaman kaum muslimin, ya, dengan atas nama haji furoda. Jadi kuota haji reguler diatasnamakan haji furoda. Ya, kalau orang awam kan nggak ngerti visanya visa apa, taunya berangkat melaksanakan ibadah haji. Ya, kalau tahun-tahun kemarin masih bisa seperti itu, tapi tahun 2025 nggak bisa lagi. Mungkin yang sudah terlanjur membayar, ya, diiming-imingi dengan haji furoda, ya, mereka kecewa sudah. Apalagi yang sudah berangkat ke tanah suci, sudah sampai ke Jeddah, ya, ternyata visa mereka tidak keluar. Ini kekecewaannya cukup mendalam kaum muslimin, ya. Kalau mereka yang benar-benar menggunakan visa haji furoda, ya artinya ya mereka harus sabar, ya. Tapi yang lebih kasihan lagi yang mereka tertipu. Lebih kasihan lagi mereka yang tertipu. Mungkin mereka sudah bayar ratusan juta bahkan miliaran kaum muslimin, ya. Karena memang ada informasi, ya, di tahun yang lalu ada jamaah haji yang membayar ongkos hajinya itu 1,1 miliar. Ya, entah itu haji furoda, entah itu haji plus atau apalah kaum muslimin, ya. Dan ini diungkapkan oleh wakil rakyat kita kaum muslimin, ya, waktu rapat pansus haji. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Jadi Bapak tidak pernah cek dong kalau misalnya ada yang minta bayar kayak kemarin itu ternyata berapa ya? 21.950. Betul Pak, mungkin ada yang lebih Pak. Padahal kan mestinya hanya bayar 8.000 kan? Betul. Tapi ada yang meminta 21.950. Bapak tidak tahu itu ya? Karena itu Pak, karena memang dimungkinkan untuk PHK meningkatkan layanan Pak. Jadi layanan itulah yang akan disepakati oleh jamaah, berapa mereka sepakatnya. Karena kita hanya menentukan batas minimalnya, batas atasnya kita tidak menentukan. Batas atasnya berapa? Nggak ada Pak itu.
dalam undang-undang. Oh, jadi minimalnya 8.000. 8.000 Pak. Jadi kalau batas atasnya terserah. Terserah. Kesepakatan antara jamaah dengan PHK. Jadi kalau nanti orang tuh bayarnya 1 miliar lebih boleh. Di dalam itu karena itu adalah kesepakatan antara mereka, Pak. Ini saya Silakan mau WA-kan, bacakan WA dari teman saya. Anggota Komisi 8. Jadi dia bilang begini, ini bukti pelunasan biaya haji dengan travel namanya ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bapak tahu dia bayar berapa? Dia bayar 71.700 US dollar, Pak. Kalau saya hitung, ini serius nih, ada buktinya kok. Satu orang dong, ini satu nama, Pak. Ini satu rekening 71.700. Jadi kalau saya kalikan ini Pak Jaja, 71.700 US dollar Pak, dikali 16.000 saja bulat, itu 1.147.200.000 rupiah. Nah, kaum muslimin coba ya, ongkos naik haji, ya entah haji apa itu kaum muslimin, apa furoda, apa ONH plus nggak ngerti, ya 1,1 M kaum muslimin. 1,1 M. Allah Akbar, ya. Dan orang yang mendaftar dengan biaya yang sebesar itu, dipastikan dia pengennya mendaftar tahun ini, berangkat juga tahun ini. Ya. Pengennya seperti itu, ya. Sementara ya di tahun ini haji furoda saja nggak keluar. Ya, visanya nggak keluar. Ya, visa mujamalah itu nggak keluar. Lalu bagaimana mereka berangkat ibadah haji? Ya kan gagal kaum muslimin. Dan ini kemarin kaum muslimin, ya. Ini rapat pansus haji tahun 2024, tapi setelah pelaksanaan ibadah haji. Ya. Artinya orang yang mendaftar ini ya harapannya berangkat tahun ini, tapi dipastikan nggak berangkat kalau pakai furoda. Ya. Kalau pakai visa mujamalah dipastikan nggak berangkat. Karena resmi pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda tahun ini. Ya, coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Itu 1.147.200.000 rupiah. Nah haji Pak, ini adil nggak sih? Ini yang saya katakan tadi, di mana peran Kementerian Agama di sini? Itu banyak loh, 71.700 per orang. Ini orang mau masuk surga pun harus bayar ini sekarang. Lah kalau misal kamarnya suite, ya mungkin wajar kamarnya suite di Darut Tauhid misal begitu. Nah, kan kita nggak tahu pelayanannya bentuknya barangnya kayak apa. Begini loh Pak, jadi kan 71.700 dikurang 8.000, itu Pak selisihnya 63.700 US dollar. Mahal ini. Ada kok nama anunya di sini, ada sini. Cuman saya nggak sebut aja. Ada nama travelnya, ada buktinya. Udah transfer, ada bukti print out dari banknya. Ini apa gitu loh, apa-apaan? Haji sampai 1,1 gini, yang furoda aja nggak nyampe segini. Nah coba kaum muslimin, ya furoda saja nggak sampai segini katanya, ya artinya itu bukan furoda kaum muslimin. Lalu haji apa kaum muslimin? Mengeluarkan biaya sampai 1,1 M lebih. Ya, haji apa itu kaum muslimin? Ya, meskipun dengan fasilitas ini dan itu katanya tadi ya. Ya, dan harusnya memang ketika sudah jelas travelnya, ya harusnya diusut lah, jangan didiamkan lah. Ya, karena kalau didiamkan, maka bisnis-bisnis nakal, bisnis-bisnis jahat berkedok, ya, pengelolaan haji, ya travel haji, ini akan semakin menjamur, apalagi dengan keuntungan yang sangat besar. Ya, apalagi dengan keuntungan yang sangat besar. Ya kita kasihannya kaum muslimin, ya kalau yang jadi korban itu adalah orang-orang awam yang mereka benar-benar niatnya ikhlas ingin melaksanakan ibadah haji. Mereka berkeringat, berair mata, mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, nabung untuk melaksanakan ibadah haji. Ternyata mereka hanya jadi korban-korban travel haji nakal. Ya, kan kasihan kaum muslimin, ya. Tapi ya mungkin mereka nggak punya rasa belas kasihan lah ya. Kalau punya rasa belas kasihan, kami rasa nggak akan terjadi yang namanya menjual kuota haji reguler. Itu nggak akan mungkin terjadi kaum muslimin. Nggak akan terjadi.
adanya terjadi yang seperti itu. Artinya mereka memang nggak takut sama dosa kaum muslimin, ya, nggak takut sama dosa, nggak mikir akhirat mereka, mikirnya ya dapat keuntungan, ya hidupnya kaya, ya enak di dunia, itu sudah. Ya kasihanlah yang tadi kaum muslimin ya, yang bayar 1,1 M, nggak tahu itu jadi berangkat apa nggak kaum muslimin tahun ini ya. Astagfirullahaladzim. Memang bener lah ya, ada orang-orang yang mereka mengatakan bahwa orang-orang Islam, ya pejabat-pejabat yang beragama Islam, mereka itu ya cuma daging babi saja yang haram. Ya, kalau korupsi, ngakali, ya itu nggak haram. Jadi ya mereka berani-berani saja melakukan yang seperti itu kaum muslimin ya. Ya nggak ngerti lah apa yang ada di kepala mereka kaum muslimin ya. Tapi alhamdulillahnya kaum muslimin ya, tahun ini pemerintah Arab Saudi lebih ketat lagi di dalam pelaksanaan ibadah haji, mengatur jamaah haji. Selain visa haji yang resmi, nggak boleh masuk ke tanah suci selama pelaksanaan ibadah haji ya. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya juga seperti itu kaum muslimin, sehingga menekan ya adanya travel-travel yang nakal, yang mereka memang sengaja ngakali jamaah ya, atau mungkin mereka juga yang sengaja pengen berangkat ibadah haji tapi tidak ngantri, ya tetap saja ngakal-ngakali kaum muslimin ya. Ini nggak ngerti hajian mereka ini pengennya jadi haji yang apa ya. Kalau haji yang mabrur dengan cara ngakal-ngakali kan nggak mungkin kaum muslimin ya, nggak mungkin. Kita beribadah itu harus dengan cara yang benar. Kalau dengan cara ngakal-ngakali, ya bagaimana mungkin jadi haji yang mabrur kaum muslimin? Ya. Ya Allah, ya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kaum muslimin, terkhusus yang ada di negara kita kaum muslimin ya. Mudah-mudahan mereka dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji secara resmi kaum muslimin. Mudah-mudahan pemerintah semakin berpihak kepada kebenaran, bukan lagi berpihak kepada keuntungan finansial saja ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.